Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi muqada allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqtada fi amalin mumaddada. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kecelakaan besarlah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekakannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan ditempatkan dalam utama. Dan tahukah kamu apakah utama itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguhnya api itu tutup rapat di atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pujian yang sangat tak terhingga, penuh keberkahan dan penuh kebaikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi ini kita kembali berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan mentadabburi surat yang telah saya bacakan, yaitu surat Al-Humazah. Surat ini dibuka dengan ancaman Allah, yaitu celakalah. Serta itu dibahasakan disebut dalam satu neraka, yaitu wail. Siapa yang diancam dalam surat ini? Yang pertama, mereka yang perbuatannya merendahkan orang lain. Di sini disebutkan dengan dua kata yang serupa. Yang pertama dengan humazah. Humazah itu tindakan perbuatan dilakukan dengan lisan, seperti mencaci, memaki, menghina orang lain. Sementara humazah dilakukan dengan perbuatan seperti dengan tangan, bidikan mata yang merendahkan orang lain. Kedua halnya itu sama saja artinya, yaitu sama-sama merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua yang celaka dalam surat ini adalah orang yang gemar menghitung-hitung harta mereka. Mereka mengira harta mereka itu akan mengekakan dirinya, sampai-sampai dia terlena dengan harta tersebut. Mereka lupa dengan akhirat. Mereka gemar menghitung harta karena mereka takut kehilangan harta tersebut, sehingga padahal nanti bila raga dan nyawa berpisah, harta itu juga tidak ada gunanya, malah menjadi biang perebutan ahli waris yang tidak mengerti agama. Kemudian harta yang didapatkan dengan cara yang tidak baik atau harta haram, ibarat meminum air garam, haus tidak hilang tapi kekhawatiran akan datang. Apalagi harta yang didapatkan dengan mencuri uang rakyat dengan cara korupsi, hidup tidak akan menyenangkan karena akan membuat mereka was-was, khawatir akan datang bahwasanya mereka akan merasakan akibat yang ditimbulkan oleh pekerjaan mereka. Ini bukan berarti kita dilarang menghitung harta, tetapi lihat tujuannya apa. Kalau tujuannya supaya harta tidak hilang, supaya harta itu tidak lari kepada pekerjaan mudarat, atau harta itu tidak sampai kepada hal-hal yang mudarat, itu boleh saja. Akan tetapi kita jangan sampai terlena bahwa harta itu harus
diberikan juga atau berbagi kepada orang. Jangan sampai kita pelit atau medit terhadap orang lain sehingga orang lain tidak bisa berbagi, tidak bisa merasakan apa yang akan kita berikan oleh Allah yang merupakan titipan amanah Allah. Kemudian celaka di sini mereka akan dilemparkan ke dalam neraka utama. Apa itu neraka utama? Neraka utama secara bahasa artinya sesuatu yang memasukinya akan terpecah. Mereka dilemparkan dari atas, jatuh dengan keras, kemudian terpecahlah dia. Begitu keras siksaannya yang Allah berikan, sehingga lambat-lambat mereka dilalap dengan api. Kemudian mereka juga akan terus-menerus hidup disiksa dari neraka. Itulah bagi orang-orang yang pengumpat, pencela, dan pengumpul harta, hukuman yang akan Allah berikan. Kemudian neraka mempunyai 3 sifat disebutkan dalam surat ini. Yang pertama, api yang menyala yang membakar sampai hati. Artinya, api yang begitu berjolak tidak hanya membakar kulit, tapi sampai membakar hati kita yang ada di dalam tubuh. Di sini makna perumpamaan juga bahwa hati adalah sesuatu atau penggerak tubuh, di mana hati merupakan penggerak tubuh kita melakukan pekerjaan sesuatu pun. Kalau hati kita busuk, perilaku kita juga akan buruk adanya. Kemudian yang kedua, api neraka itu akan ditutup rapat-rapat di atas. Secara hukum fisika, apabila suatu benda dipanaskan, kemudian ditutup rapat-rapat, benda yang akan di dalam itu akan merasa panas. Contoh, seperti kita naik mobil, apabila mobil kita tutup kacanya tanpa ada celah, kemudian kita taruh di tengah padang yang begitu terik panasnya, mungkin kita bisa merasakan begitu panasnya suhu yang ada di dalam mobil. Karena apa? Karena udara yang panas itu tidak keluar satu dikit pun dari celah dari mobil itu, sehingga panas yang dalam mobil lebih tinggi daripada panas yang di luar mobil. Begitulah yang terjadi di dunia, apalagi di akhirat. Kemudian yang ketiga, manusia yang dilemparkan neraka utama akan diikat di tiang-tiang panjang. Begitu beratnya siksaan, mereka tidak bisa kabur dari neraka tersebut. Malah lebih panas lagi, sudah disiksa dengan ditutup dengan rapat panas-panas pun tidak bisa kabur. Na'udzubillah min dzalik. Begitu panasnya siksa Allah bagi mereka yang mengumpat pencela dan yang mengumpulkan harta-harta. Itulah siksa Allah, itulah keterangan Allah dalam surat ini bahwasanya neraka utama dan neraka yang sangat mengerikan bagi kita yang mengumpul harta, pencela dan pengumpat. Oleh karena itu, karena kita yang memiliki iman, kita harus mengerti dan kita ambil hikmah daripada kehidupan. Yang pertama, surat ini menyuruh kita untuk tidak menghina orang lain, tidak mencela orang lain, tidak memaki orang lain. Di depan saja kita dilarang memaki, apalagi di belakang. Mereka-mereka yang melakukan makian tersebut, kita bisa lihat sekarang bahwasanya banyak orang-orang yang mencari aib, mencari kesalahan orang lain, kemudian disebarkan di dalam berita. Saking bencinya terhadap orang lain, kemudian mereka mencari-cari alasan, mencari penyebab. Kalaupun ketemu, mereka akan sebarkan. Akan tetapi kalau tidak ketemu, mereka akan buat berita palsu atau hoax. Mereka sebarkan agar gunanya untuk menjatuhkan orang lain. Ingat bahwasanya celaka akan menanti kita di neraka. Tangan kita yang membuat berita-berita bohong akan berbicara sendiri di neraka nanti, di akhirat nanti akan menunjukkan bahwasanya ini berita-berita bohong yang pernah kita kirim. Mungkin di dunia kita bisa terbantu oleh penguasa atau terbantu oleh akun-akun palsu, tetapi di neraka nanti semua akan terbongkar karena tangan-tangan kita akan berbicara. Kemudian dalam surat ini juga menegur kita sebagian dari orang untuk tidak mengumpul harta. Kita tidak kita tidak dilarang untuk menjadi pengusaha yang bisnis, pengusaha yang kaya raya. Akan tetapi kita harus tahu bahwasanya harta yang kita kumpulkan itu harus bermanfaat bagi orang lain. Karena kita mendengar bahwa sahabat para nabi banyak yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf,
Nabi juga cukup kaya, cukup berkecukupan, karena beliau pernah melamar Siti Khadijah dengan beberapa ratus ekor unta yang begitu bagus. Itulah apa yang Allah berikan kepada kita, harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, jika kita jangan merasa bahwasanya apa yang kita miliki itu akan mengekalkan. Ada orang yang menduga bahwasanya pangkat itu akan membuat mereka dikenang, harta itu mereka membuat mereka dieluk-elukan. Padahal kalau tingkah lakunya buruk, orang akan muak juga. Mungkin di lisan mereka memuji, tetapi di dalam hati mereka juga mencaci. Mungkin juga ada yang memuji, tapi mereka tidak ikhlas memuji. Mereka punya harap imbalan, bahwasanya ada imbalan yang mereka terima. Itulah kita harus hati-hati bahwasanya pujian-pujian orang atau kita memberikan bantuan pada orang, sebenarnya ada yang mempunyai tujuan yang tidak baik, ada yang mempunyai tujuan yang baik. Kemudian yang keempat, bahwasanya apa yang membuat mereka gila terhadap dunia ini, yaitu paham materialisme, paham yang menyangka bahwa semuanya itu diukur dengan materi, diukur dengan apa yang tampak dari real yang di mata. Padahal semua itu tidak baik bagi kita. Apapun yang ada di dalam diri kita merupakan hal-hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada akhirat, ada yang harus kita percaya bahwasanya hari akhir akan memberikan pembalasan. Orang-orang yang bersifat material ini akan merusak dunia. Mereka menggali bumi sampai ke dasar tulang, tidak peduli dengan orang lain, biarpun orang melarat. Yang terpenting adalah hasratnya tercapai untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana Nabi pernah bersabda bahwasanya Nabi mengingatkan, seandainya manusia dibagi seperlembar emas, mereka akan minta yang kedua, diberi yang kedua, mereka akan minta ketiga. Apa yang bisa memberikan ujian bagi mereka, yaitu tanah. Artinya apa? Mereka akan dikubur di dalam tanah. Itulah yang akan menghentikan mereka untuk menggali bumi ini. Mereka memperas bumi ini, di mana bumi ini akan rusak, sementara orang lain tidak akan merasakan manfaat yang diberikan kepadanya. Kemudian yang kelima adalah bahwasanya apapun yang terjadi di dunia ini, kita harus mengingat bahwasanya ada hari akhirat. Sebagian ada orang yang percaya kepada Tuhan, sebagian ada yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan akhirat itu mereka anggap hanya fata morgana, mereka anggap hanya sebagai adalah cerita-cerita bohong, cerita-cerita orang terdahulu. Sebagaimana ayat disampaikan dalam surat Al-Rahman, bahwasanya mereka mengira bahwasanya cerita-cerita yang ada di dalam Quran adalah cerita-cerita dongengan nenek moyang. Padahal banyak dalam hadis disampaikan bahwasanya tidak beriman seorang kalau tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Artinya beriman kepada Allah, kita harus beriman kepada akhirat. Yang keenam, bahwasanya semua itu adalah biangnya adalah hati. Hati kalau rusak akan melakukan perbuatan rusak juga. Mulut akan mencaci, gerak tubuh tidak menghargai orang lain, mereka merendahkan orang lain. Artinya hatilah yang membuat mereka menjadi orang-orang yang mengumpat, mencela, dan mengumpulkan harta. Mereka hanya berpedoman kepada duniawi, hanya berpedoman kepada kepentingan diri sendiri, sehingga orang lain tidak peduli mereka rasakan. Mereka merendahkan orang lain. Mereka merasakan bahwasanya ini adalah hasil pencarian usaha mereka, sehingga hati mereka menjadi hati yang busuk, hati yang berlaku buruk, sehingga apapun yang disampaikan di dalam Al-Quran tidak mereka indahkan. Apapun yang disampaikan oleh sunnah Nabi, mereka anggap adalah sesuatu hal yang tidak begitu dihiraukan. Karena apa? Semakin mendekati akhir zaman, orang akan semakin jauh daripada Al-Quran dan Sunnah. Nabi pernah mengatakannya, Islam pertamanya awal asing, Islam kemudian terkenal, di akhir-akhir nanti Islam juga akan kembali asing.
yang sekarang kita sudah merasakan bahwasanya Islam sudah asing, karena ada sebagian orang yang tidak peduli. Seperti contoh di bulan puasa ada yang begitu acuh tak acuh puasa, padahal puasa adalah hukumnya wajib. Ada orang yang acuh tak acuh, azan berkumandang, mereka banyak masih duduk-duduk di kedai berjalan, tidak peduli dengan panggilan azan. Nanti setelah mereka meninggal dunia, malu mereka kenal dengan agama, malu mereka pergi ke masjid untuk disolatkan, padahal itu adalah hari akhir yang tidak bisa lagi kita kembali kepada dunia. Itu adalah akhir dari kehidupan itu. Oleh sebab itu, ingatlah bahwasanya mengumpat penjara, kita harus perhatikan bahwasanya akan mendapatkan ganjaran yaitu neraka utama. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pagi ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.